Halo, balik lagi di channel aku Mamela. Di sini aku bakal bahas tentang 8 kesalahan waktu di SMA. Ini menurut pendapatku dan beberapa temanku juga merasakan hal yang sama. Jadi bagi kalian yang baru kelas 10 dan 11, kalian wajib nonton ini. Dan bagi kalian yang mau ke jenjang SMA, baru masuk SMA nih. Nah, ini pas banget, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dan teman-temanku. Gak usah banyak opening, kita langsung ke videonya. Kesalahan yang pertama adalah kita tidak bisa memahami diri sendiri. Nah, ini tuh konteksnya lumayan kompleks ya. Jadi kita tuh kayak bimbang pilih IPA atau IPS. Kita nggak tahu cara belajar kita tuh seperti apa, kita nggak bisa bagi waktu. Biasanya tuh ya kalau di SMA sekarang kan kita kan full day school kan. Nah, jadi tuh kebanyakan siswa-siswa SMA itu nggak bisa membagi waktu antara belajar, organisasi, dan bermain guys. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu cara kita untuk memahami diri kita tuh seperti apa. Terus juga kita nggak tahu tujuan kita tuh mau apa setelah SMA. Misal kita mau kuliah atau kerja, nah kita tuh belum tahu. Jadi kita nggak bisa memahami diri sendiri. Nah, waktu awal SMA ini adalah waktu yang pas banget. Kalian harus menentukan apa yang kalian inginkan. Jangan sampai waktu kelas 12 kalian tuh malah bingung. Nah, itu paling sering yang dirasain waktu di SMA. Kita nggak boleh nggak punya tujuan, karena nanti kita tuh juga bersaing di dunia perkuliahan dan di dunia kerja. Makanya kita harus punya plan di awal biar hidup kita tuh terjamin. Oke, lanjut. Kesalahan yang kedua adalah tidak memperbanyak relasi. Relasi itu penting banget untuk kita tuh bertukar pendapat, pikiran, atau hanya sekedar untuk meminta bantuan. Karena suatu saat itu kita dihadapkan dengan rintangan yang kita tuh nggak tahu. Bisa jadi orang yang punya relasi dengan kita itu adalah orang yang membantu kita. Jadi itu relasi tuh sangat-sangat penting banget. Lanjut, kesalahan yang ketiga adalah mengikuti lomba di kelas 12. Padahal di kelas 12 itu tuh kita harus siap banget untuk mengikuti ujian-ujian seperti ujian sekolah, UTBK, atau SBMPTN, terus ada ujian seleksi mandiri. Kita harus matang untuk itu gitu loh. Jangan sampai di kelas 12 itu kalian masih mengurusi lomba. Nah, saran dari aku, kalian harus mengikuti lomba di kelas 10 dan kelas 11 karena perbanyaklah lomba dan perbanyaklah sertifikat penghargaan piagam yang akan terpakai untuk mendaftar di perkuliahan, entah itu PTN ataupun PTS. Kesalahan yang keempat adalah belajar cuma di kelas 12. Nah, ini paling sering teman-teman aku dan terutama aku juga, itu paling sering tuh belajar tuh ngebut banget waktu di kelas 12. Padahal kalau kalian mengincar SNMPTN, kalian itu harus memiliki nilai yang meningkat ataupun stabil. Banyak yang ngira kalau SMA itu tuh masa-masanya kita seneng-seneng, jatuh cinta sana-sini ya kan, terus habis itu punya jam bebas gitu. Tapi itu tuh salah, kalian harus bisa membagi waktu antara belajar dan seneng-senengnya tadi. Terus ada juga yang menganggap kalau ternyata tuh saingannya sedikit, padahal itu salah banget. Kita bersaing di dunia perkuliahan itu bener-bener beratus ribu orang untuk mendapatkan PTN atau PTS yang kita inginkan. Justru di SMA ini tuh adalah waktu yang pas untuk kamu mempelajari beberapa pelajaran secara maksimal agar kamu tuh lebih fokus ke jenjang perkuliahan. Kalian tahu nggak sih, nakal itu boleh tapi otak harus jalan, dan nggak harus pintar tapi otak juga harus berwawasan. Lanjut, kesalahan yang kelima adalah melewatkan kesempatan. Contohnya, ada orang yang menawarkan kamu untuk masuk ke dalam salah satu kegiatan, tapi itu kamu menolak, padahal kamu tuh belum mencoba dan memulai. Kamu seakan-akan gak bisa melakukan apa yang kamu belum coba. Kamu mikirnya, gini aja deh biar aku gak banyak masalah, biar aku bisa bahagia gitu. Tapi itu salah banget. Kita tuh sebenarnya bisa bahagia kalau kita punya pengalaman dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dari masalah itu kita juga bisa belajar apa yang harus kita benahi, dan jangan sampai kamu tuh tinggal di zona nyaman tersebut. Keluar dari zona nyaman itu sangat-sangat penting banget untuk mengeksplor kamu ke pengalaman-pengalaman yang lebih banyak. Kesalahan yang keenam, sibuk melihat prestasi orang lain tanpa action yang maksimal dari diri kita. Maksudnya itu kita tuh banyak banget punya keinginan, tapi kita nggak ada action di situ. Itu sama aja percuma.
Contohnya, ada teman kita yang selalu ranking 1. Kita melihat dia itu berprestasi kan, sedangkan kita tuh biasa-biasa aja. Nah, kamu tuh pengen nih kayak dia, tapi kamu gak ada action untuk belajar, memperbaiki nilai. Percuma dong, kamu ingin seperti dia, tapi gak ada action di kamu untuk memperbaiki apa yang salah. Kamu malah kebanyakan mikirin dirimu tuh kayak, kok gini-gini aja sih, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh guys. Keinginan tanpa action itu bullshit banget. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak mengikuti organisasi. Baik itu organisasi umum seperti OSIS, MPK, ataupun organisasi-organisasi yang membentuk mental. Nah, ini menurut pengalaman aku pribadi, jadi anak kelas aja deh biar nilainya itu bagus, biar nilainya stabil. Nah, ternyata itu salah. Padahal setelah lulus, aku ngerasa kalau aku tuh kurang pengalaman di organisasi. Alhasil aku kurang tahu tentang kepemimpinan dan cara mengkoordinasi yang baik. Ya walaupun di SMP itu udah pernah aku ikut OSIS, tapi ternyata di SMA itu beda. Antara OSIS SMP dan OSIS SMA itu beda. Setidaknya di organisasi itu kita dapat pengalaman dan relasi. Dan kita masuk di kesalahan yang terakhir ke-8, yaitu tidak mengikuti lomba. Lomba jenjang SMA itu banyak banget guys. Baik itu akademik, non-akademik, itu ada semua. Dan gak cuma aku aja yang ngerasa kalau mau ikut lomba itu tuh takut kalah, takut gagal, padahal itu belum daftar. Daftar aja tuh belum, tapi udah kayak mengundurkan diri dulu gitu. Dan waktu aku daftar kuliah tahun ini, aku sadar banget bahwa penghargaan untuk diri kita seperti sertifikat, piagam, itu sangat dibutuhkan untuk masuk atau daftar ke jenjang perkuliahan. Bagi kalian yang baru kelas 10 dan 11, saran aku adalah ikutlah lomba sebanyak-banyaknya. Jangan sampai takut kalah sebelum mencoba. Oke, gak kerasa video ini udah di akhir-akhir sesi. Thank you banget kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan sampai kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dan beberapa temanku. See you!